Soka, kembali lagi di Madilog, Mahasiswa Berdialog episode 3. Nah, gimana nih kabarnya Soka? Pada semangat buat menjalankan UAS ya. Nah, mungkin teman-teman juga selamat berliburan bagi teman-teman yang udah menyelesaikan UASnya. Nah, mungkin aku langsung aja nih ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai apa sih isu yang bakalan dibahas pada Madilog kali ini. Nah, isunya yaitu mengenai tata wilayah Kota Malang yang mengalami banjir dan kepadatan penduduk. Nah, mungkin aku bakalan memantik sedikit nih mengenai isu ini, yang mana dari teman-teman sekalian juga pada tahu nih bahwasanya Kota Malang itu juga mengalami kepadatan penduduk ya kan. Nah, kepadatan penduduk ini itu disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk yang sangat signifikan. Nah, itu biasanya didominasi oleh mahasiswa baru yang pindah ke Malang gitu. Nah, adanya perpindahan penduduk ini itu juga berdampak pada permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota Malang itu sendiri. Nah, salah satu contohnya itu ada banjir dan polusi udara seperti itu kan. Nah, karena adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, itu biasanya juga berhubungan sama tata kelola dari perencanaan wilayah dari Kota Malang itu sendiri ya Kak. Nah, mungkin aku langsung aja nih lanjut ke perkenalan dari narasumber dari Madilog pada episode ketiga ini. Nah, buat narasumber pertama ada Kak Kathleen, bisa berkenalan Kak? Halo semuanya, Soka ya tadi Iya, sapaannya. Soka. Oke, hai Soka. Aku Kathleen Meira Berta dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Aku di sini juga sebagai founder dari Urbanis Indonesia. Boleh dicek IG-nya. Halo Kak Kathleen. Halo, salam salam kenal. Oke, bisa dilanjut ke Kak Adila. Oke, halo Soka. Jadi kenalin, aku Adila Sekar Aulia. Aku di sini jadi anggota covernya aja. Halo Kak Adila, salam kenal ya. Ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Tapi ini kita santai aja Kak, nggak usah tegang-tegang gitu ya. Kita santai aja, kita kan nggak lagi bahas yang lagi serius gitu kan. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kak. Aku mau tanya mengenai tanggapan dari kakak-kakak sekalian tentang kondisi Kota Malang saat ini, melihat adanya kepadatan penduduk yang sangat signifikan yang seperti aku jelaskan dari awal tadi. Mungkin bisa dijelaskan dari tanggapan dari Kak Kathleen seperti apa gitu. Oke. Jadi pada suatu hari yang cerah, ini aku lagi motoran sama pacarku. Terus habis itu dia tanya, anak hukum nih kan, posisinya dia nanya, bukannya planner atau perencana gitu ya di wilayah di Kota Malang ini seharusnya membuat master plan atau membuat rencana tata ruang yang sudah mengakomodasi jumlah penduduk yang sekian gitu kan, dan ada tuh proyeksi penduduk lah, kenapa kok tapi sekarang jalanan makin sempit, kok seakan-akan perencana itu tidak siap gitu menangani penduduk yang sebanyak ini gitu kan ya. Terus habis itu aku bilang, ya memang karena dokumen perencanaan itu selalu punya limitasi. Contoh, waktu kita melakukan proyeksi penduduk gitu ya, dalam proses perencanaan kita kan mau menghitung daya dukung, daya tampung suatu wilayah gitu ya, dalam hal ini Kota Malang. Waktu kita mau ngitung itu, kita memproyeksikan jumlah penduduk. Permasalahannya data di BPS itu lebih kepada proyeksi penduduk yang memang asli Kota Malang atau berKTP Malang kayak gitu. Nah, sedangkan pada faktanya banyak mahasiswa yang datang ke Kota Malang itu sebenarnya bisa diantisipasi, tapi tidak mendaftarkan diri kepada RT, gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal yang harusnya itu bisa diselesaikan dengan bottom up. Ada inisiatif dari mahasiswa pendatang untuk mendaftarkan dirinya, sederhana itu akan membuat kamu terlacak sebagai warga Kota Malang, istilahnya seperti itu. Nah, keterbatasan perencanaan ini yang membuat dokumen kita atau tata ruang kita itu akhirnya punya limitasi gitu ya. Nah, itu pertama. Terus kedua, kita juga nggak bisa membatasi UB yang mendatangkan janganlah UB lah ya, semua fakultas atau semua kampus di Kota Malang, kita tidak bisa membatasi mereka untuk menerima mahasiswa. Kenapa? Karena itu adalah salah satu pendapatan buat Kota Malang juga. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang itu, kita nggak bisa menyalahkan atau membatasi, karena jatuhnya rugi sendiri pemerintah pemerintah Kota Malang. Nah, sehingga dengan adanya dualisme itu ya, di satu sisi kita harus mengiyakan untuk masalah ekonomi, di sisi lain kita harus terima kasih. Di sisi lain kita harus mengantisipasi dari segi daya dukung dan daya tampung.
Ya balik lagi, menurut aku ya, ini dilihat juga dari sudut pandang politis dan kebijakan pemerintah kotanya. Pemerintah kota mau fokus ke yang mana? Kalau dari aku, Mungkin aku mengambil sedikit nih dari pendapat dari Kak Kathleen, lebih mengarah gimana sih kebijakan dari pemerintah kita melakukan kebijakan seperti apa untuk mengatasi kepadatan penduduk seperti itu. Mungkin lanjut aja ke Kak Adila nih, gimana nih? Mungkin kalau dari tadi Kak Kathleen ngomongin secara apa ya, paradigma keilmuannya gitu, aku lebih ke gimana aku menempatkan posisiku sebagai orang awam yang baru tinggal di Malang gitu ya. Kayak aku ngelihat kondisi kota Malang mengalami perubahan itu sebelum masih online sama offline gitu. Ketika masih online, aku nggak ngelihat Malang ini macet sama sekali gitu. Malang ini ya seperti kota aman-aman aja gitu, kayak ya aku masih bisa jalan-jalan kemana dengan waktu yang sangat efektif gitu. Tapi ketika udah ada pelaksanaan offline dan semua mahasiswa datang untuk berkuliah, aku menyadari iklimnya, suhu udaranya, kemacetan yang terjadi itu bener-bener parah. Buat aku yang nggak punya kendaraan dan aku harus jalan kaki dari kosan ke kampus, itu aku bener-bener ngerasain, wow, Malang ini sangat-sangat panas ya sekarang gitu. Polusi dan apa ya, kemacetannya itu bener-bener parah yang akhirnya tuh bikin kebiasaan baru bagi mahasiswa yang suka ngaret gitu akhirnya. Gitu. Terus apa ya? Aku juga baru tahu gitu kalau misalkan tadi Kak Kathleen bilang kayak perencanaannya itu masih kurang siap dan harus ada kesadaran dari mahasiswa itu sendiri gitu. Aku baru tahu, oh ternyata kita tuh sebagai mahasiswa pendatang harusnya kita tuh menyadari itu gitu. Kita apa ya, mungkin karena belum ada penyuluhan itu juga dan akhirnya kurang kesadaran, akhirnya ada permasalahan itu sendiri gitu. Itu sih dari aku. mendaftarkan diri ke RT itu memang belum di mainstream sih. Kayak apa ya? Nggak semua tahu dan itu menjadi sesuatu yang diwajarkan kalau tidak dilakukan karena itu dasarnya adalah ketidaktahuan gitu ya. Makanya ini tuh serba nggak tahu. Kayak waktu kita menyoroti, oh ini ya seharusnya salah pemerintah gitu ya. Ini sebenarnya bukan suatu salah juga sih. Tapi jatuhnya kayak ini kita blame ke pemerintah. Tapi di sisi lain juga dari kitanya, apakah kita sudah bertanya harusnya kita melakukan apa ya? Itu masalahnya mahasiswa sekarang ya, mager. Mager loh. Tunggu dibilangin. Tunggu dibilangin dulu gitu. Iya. Oke, mungkin kalau aku tadi lihat dari pendapat dari Kak Adila kan itu kayak adanya transisi fenomena ya kan. Dari yang dulu Malangnya itu sepi-sepi gitu. Sekarang para pelajar udah langsung offline ke kampus, langsung wah semua macet, semua wilayah Kota Malang itu macet gitu ya kan. Waduh, gimana nih gitu kan. Nah, mungkin menanggapi adanya fenomena kondisi Kota Malang yang seperti itu, Pak, kemacetan, terus polusi udara itu semakin meningkat gitu kan. Nah, terutama karena kepadatan mahasiswa itu sendiri ya. Sebenarnya hal ini tuh sendiri tuh mempengaruhi bentuk atau tata wilayah Kota Malang atau enggak sih, Kak? Gitu. Mungkin bisa dijawab dari Kak Adila dulu. Menurutku itu mempengaruhi banget ya. Harusnya tuh apa ya, ada observasi lah yang dilakukan sama pemerintah kalau misalkan kondisi Kota Malang itu lagi nggak baik-baik aja, lagi di fase padat-padatnya gitu. Tapi dengan faktor-faktor yang udah disebutin tadi itu tuh harusnya apa ya, perlu ini dulu sih, kayak kesadaran untuk membentuk apa ya, tata ruangnya itu sendiri gitu. Itu sih Ya. Kembali lagi ke kesadaran dari pemerintahnya ya gimana? Bukan ke pemerintahnya sih, tapi kesadaran semua pihak yang terlibat gitu. Terus kayak tadi kan pertanyaan kayak mempengaruhi nggak kepadatan itu gitu. Menurutku sangat mempengaruhi sih, karena kan kayak jumlah penduduknya kan bertambah, tapi dengan sarana dan prasarana yang masih segitu aja, akhirnya kan nggak apa ya, nggak efektif, nggak seimbang gitu. Ada kesenjangan di situ gitu. Kayak apa ya, kayak banyak banjir gitu, banyak macet, itu kan juga sangat menyulitkan gitu menurutku. Oke, mungkin dari Kak Kathleen nih gimana nih, Kak?
Mungkin pertama yang bikin Malang rame itu kan sebenarnya bukan cuma mahasiswa ya. Memang faktor utamanya memang mahasiswa. Cuman bukan hanya mahasiswa, kita jangan lupakan para pekerja gitu ya, yang dia tuh memang kerjanya di Kota Malang tapi meruput OTW-nya dari Ndau kan kabupaten ya. Terus habis itu punya rumah di Batu nih, lebih murah atau lebih asri gitu, enak tapi kerjanya di Malang. Itu dia makanya Malang disebut Malang Raya ya. Memang sebesar itu orang tinggal di kabupaten, orang tinggal di Batu atau orang tinggal di mana, tapi OTW dan bekerjanya itu di Malang. Dan akhirnya at some point in their life mereka sadar kalau sepertinya lebih mudah dan murah ya kalau misalnya aku tinggal di Malang, akhirnya beli di Malang gitu ya. Nah jadi atas kesadaran itu yang menambah jumlah populasi di Kota Malang itu bukan hanya mahasiswa, dan ada banyak itu pada dasarnya karena Malang itu menarik, banyak tarikannya gitu ya, dari segi ekonomi oke, dari segi pendidikan oke, dan lain sebagainya. Nah melihat adanya arus urbanisasi yang segitu besar, tentu aja itu sangat mempengaruhi citra kawasan dan juga mempengaruhi bentuk Kota Malang itu sendiri. Simpelnya kalau misalnya yang datang itu kalau skillful, kalau tidak skillful dia akan jadi unskillful labor yang akan menjadi tanggungan kota baru gitu ya. Kita jadi punya semacam tanggungan ya, masalah baru untuk teman-teman atau kaum marginal atau kelompok marginal yang akhirnya datang tanpa persiapan, tanpa punya skill gitu ya. Nah sehingga muncullah yang namanya permukiman di bantaran sungai, itu nomor 1. Terus nomor 2 permukiman di mana lagi ya, rel kereta api ya, itu ya. Jadi banyak banget daerah-daerah ilegal yang sebenarnya dia tuh kawasan lindung ya, maksudnya karena dia sempadan tapi digunakan untuk permukiman. Yang mana sebenarnya di satu sisi mereka melakukan itu karena tidak seimbang supply demandnya tinggi untuk perumahan, demand housingnya tinggi, tapi tidak ada supply lahan yang cukup atau permukiman yang murah, tidak ada memang kan, sehingga mereka jadi terpaksa melakukan hal itu, atau mungkin bukan terpaksa tapi ya itu satu-satunya pilihan ya untuk bisa tetap di Malang, balik juga ada duit mungkin ya. Jadi udah stay aja di sini gitu kan. Jadi iya betul, itu sangat merubah dan akhirnya bumi ini mengeluh ya, Kota Malang ini akhirnya mengeluh, dan akhirnya fenomena-fenomena yang kata Dila tadi, banjir, macet, itu sebenarnya suatu keluhan dari kota ini kayak ada masalah ini, itu karena kota itu tidak mampu menampung dan tidak mampu mendukung kehidupan yang ada di atasnya, yaitu kita. Oke. Mungkin kalau dari pendapat Kak Kathleen itu kan secara tidak langsung kayak membahas mengenai tata wilayah gitu kan. Nah, mungkin aku langsung tanya ke pertanyaan selanjutnya nih buat kakak-kakak sekalian. Adakah atau pendapat dari kakak-kakak sekalian mengenai program apa sih yang sekiranya cocok atau efektif mengenai tata ruang atau tata wilayah dari Kota Malang untuk diterapkan mengenai melihat kondisi dari Kota Malang itu sendiri seperti itu. Mungkin kita ke kepadatan dulu Iya, kali ya. kepadatan boleh. Kalau dari aku ada banyak approach ya. Pada dasarnya kalau aku dan mungkin banyak sekali planner di Indonesia yang sudah senior gitu ya, yang membantu bangun kota ini sepakat bahwa ketika sudah ada permukiman informal atau permukiman kumuh, slum, itu tidak bisa semata-mata kita gusur gitu ya. Mungkin kita terlalu sering mendengar di Jakarta ada penggusuran ya, mungkin karena itu sudah jalan terakhir gitu. Tapi untuk melakukan penggusuran, dan itu adalah modalnya itu adalah memaksa gitu ya, itu bukan pilihan pertama atau itu bahkan pilihan terakhir untuk seorang planner. Sehingga harapannya sebenarnya balik lagi ke sumber daya sih. Kalau misalnya masyarakat itu punya modal yang tinggi, entah itu modal sosial atau modal skill, dan mereka akhirnya punya pekerjaan yang basisnya itu di sana. Maksudnya misalnya ada home base enterprise. Jadi satu kampung pemulung itu atau satu permukiman kumuh itu dipekerjakan untuk memproduksi sesuatu. Nah, itu kan akhirnya meningkatkan pendapatan. Nah, ketika mereka akhirnya punya kapasitas ekonomi yang lebih meningkat, mereka akan dengan sendirinya memperbaiki hidup mereka sendiri gitu. Menurut aku gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau misalnya mau ngomong masalah keteknisan ya, kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman milenial ini kan sudah mulai arahnya itu ke vertical housing ya, apartemen atau rusun kayak gitu ya istilahnya, which is very good. Itu tidak mungkin susah untuk diterapkan untuk orang-orang pendatang yang sifatnya itu sudah pekerja
bekerja atau mereka sudah berkeluarga itu memang sulit. Perlu diakui bahwa tinggal di apartemen atau tinggal di vertical building itu bukan budaya kita. Dan itu tidak masalah. Itu tidak ada yang salah dengan budaya tinggal di landed house, tidak ada masalahnya. Justru kita bisa kayak lebih berinteraksi dengan tetangga, nggak apa-apa. Tapi untuk in return mungkin untuk teman-teman milenial yang tinggal sendirian atau buat teman-teman yang datang sini untuk berkuliah atau bekerja masih single gitu ya, nah akan menjadi opsi yang baik kalau banyak vertical housing di Kota Malang yang terjangkau, sehingga nggak banyak pembangunan rumah-rumah kecil sama kafling, satu kafling dibagi jadi 4 gitu ya saking butuhnya rumah itu. Nah, akan jauh lebih baik dan lebih nyaman untuk tinggal di vertical building seperti itu. Apa lagi ya untuk masalah selain kekumuhan dan kepadatan penduduk, mungkin lebih ke lingkungan, mungkin bisa jadi topik Madilog yang lain ya. Tapi kalau aku pribadi, selama masyarakat itu dimampukan untuk memperbaiki kehidupannya, nggak ada kok masyarakat yang mau hidup susah. Jadi kalau program itu lebih kepada pengentasan marginalitas mereka, diberikan kemampuan untuk memperbaiki hidupnya sendiri, kurasa pekerjaan pemerintah dan pemangku kebijakan itu akan jadi lebih ringan. Begitu. Semoga jadi isu politis selanjutnya dibahas waktu pemilu. Biar beneran dilakuin. Betul. Oke, mungkin lanjut aja ke pendapat dari keadilan. Sebenarnya dari apa yang udah disampaikan Kak Kathleen, aku setuju gitu ya. Aku satu pendapat gitu. Karena paradigma keilmuanku juga antropologis yang sama-sama memfokuskan sama kelompok marginal. Aku setuju dengan kayak kita nggak bisa tiba-tiba menggusur masyarakat marginal itu sendiri. Harus ada kesadaran dari mereka dan keinginan dari mereka untuk pindah gitu kan. Karena selama ini kita bisa lihat kalau kita ngomongin kebijakan pemerintah pun itu banyak yang kurang mengikut sertakan partisipasi masyarakat gitu. Mereka lebih melihat dari omongan aja gitu, mereka nggak ikut melihat observasi partisipan lah ngomongnya, observasi partisipan gimana kondisi di sana gitu. Dan akhirnya mereka hanya mengandalkan teori-teori yang ada gitu. Padahal harusnya kan mereka tuh datang ke tempat itu, ngelihat kondisinya, pendekatan ke warga, dikasih solusi gitu kan, dikasih kayak ilmu pengetahuan gitu. Karena menurutku buat ngomong sama masyarakat termarginalkan tuh juga butuh cara gitu. Karena mereka kebanyakan juga orang yang berpendidikannya maaf banget kayak kurang gitu kan. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang ada sama masyarakat itu sendiri. Kita harus menggunakan budaya mereka gitu. Dan tadi kayak dinotis tentang rumah-rumah kayak apartemen, terus rumah rusun, itu tuh jadi pilihan yang baik juga gitu. Aku setuju karena nggak selamanya budaya dari luar itu buruk gitu. Budaya itu tuh tergantung gimana kita menggunakan dan meresponnya kan. Jadi kayak itu pilihan yang baik ketika kita memanfaatkan lahan yang ada demi keberlangsungan hidup yang lebih baik gitu, dibandingkan kita harus kayak tadi kayak kafling dipecah-pecah gitu kan. Kayak banyak kan kampung-kampung di Malang yang emang antara rumah satu dempet ke rumah satu gitu. Itu sering banget dan kita ngelihatnya juga nggak enak gitu kan. Selain nggak enak juga, aku ngerasa warganya juga ngerasa kurang enak juga gitu. Mereka nggak punya privacy antara satu sama lain gitu kan. Mereka lagi ini, tetangganya tahu ini gitu kan. Itu menurutku juga nggak enak gitu. Harusnya pemahaman dan pengetahuan yang kayak gini tuh perlu dikawal lebih serius gitu, biar tata wilayah kota sendiri ke depannya juga lebih baik gitu. Mungkin kalau dari kedua pendapat dari narasumber kita ini ya, mungkin aku mau tanya nih, adakah fokus yang harus diambil oleh pemerintah seperti kayak lingkungan tadi, terus kepadatan penduduk gitu-gitu, fokus yang seperti apa yang harus dijadikan poin penting untuk pemerintah itu tegaskan segera diselesaikan seperti itu. Gimana nih dari kakaknya? Menurutku gini ya, memang pada prakteknya dalam pelaksanaan pemerintahan ini, maaf ya kalau sok tahu, siapa tahu ada yang lebih jago ya, tapi kalau sesuai pengetahuan aku, nggak mungkin dalam satu masa pemerintahan itu kita selesaikan semua masalah, itu nggak mungkin ya. Nah makanya akan sangat penting dan akan sangat berharga apabila pemerintah itu dari awal masa kepemimpinannya sudah tahu isu apa yang mau dibahas saat periode
mengambil dia itu gitu. At least itu dulu. Dan itu stick to the plan. Kalau dari awal pengen menyelesaikan masalah banjir, ya selesaikan sampai selesai, sampai di akhir masa pemerintahan gitu kan ya. Dan itu yang bekerja itu aku yakin semua pihak bekerja kok. Banyak sekali yang membantu si pemegang kebijakan utama ini. Dan itu pasti oke. Nah tapi sekali lagi sangat penting, sangat penting siapa yang menjadi kaptennya. Sangat penting. Kenapa? Karena semua dinas di bawah itu akan ikut maunya atasan. Memang seperti itu. Karena itu dunia kerja ya, itu dunia politis. Memang harus seperti itu. Jadi aku, kalau menurutku, aku sebenarnya kurang bisa menjawab karena gini, terserah apa yang mau dibenahi duluan, tapi benahi sampai selesai. Intinya gitu kalau menurutku. Dan itu tolong dijargonkan saja, tidak masalah. Misalnya dari awal sudah janji Malang kepemimpinan saya selesai tidak banjir. Oh ya ayo segera. Jadi masyarakat juga tahu kalau ada visi seperti ini. Jadi kita itu juga terpatri dalam otak, oh sebentar lagi Malang tidak akan banjir. So what should I do to support gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya harapannya di mainstream dan dijargonkan aja, nggak masalah. Mungkin terdengar meromantisasi, tapi supaya kita satu masyarakat, semua orang yang tinggal di Kota Malang itu punya pandangan yang sama. Oh kita mau menuju Malang tidak banjir. Oh kita mau menuju Malang tertata rapi, ya kita mau menuju Malang tidak macet, mau menuju Malang yang dinginnya itu setidaknya 28 derajat gitu kan. Loh nggak apa-apa, ayo kita mainstreamkan sama-sama, ayo kita jargonkan gitu. Siapa tahu mahasiswa-mahasiswa ini menjadi lebih sadar gitu ya untuk melakukan sesuatu for the city they live in gitu. Ya itu sih. Itu aja jawabannya. Mungkin kalau bisa ditarik kesimpulan kayak kepemimpinan atau program yang baik adalah Yang selesai gitu ya. betul. Gak ngambang lah ya. Iya, nggak ngambang. Oke, mungkin dari keadilan nih gimana nih? Mungkin kalau tadi Kak Catherine jawabnya kayak gitu, kalau yang aku rasain sekarang sebagai mahasiswa dan terdampak ya, mahasiswa terdampak gitu ya, harusnya yang jadi fokus saat ini mungkin lebih ke kepadatan kali ya, karena menurutku kepadatan di Kota Malang ini udah bener-bener kacau gitu. Tapi bener kalau misalkan kita tuh harus fokus satu dan itu sampai selesai gitu. Tapi kalau misalkan aku boleh bilang, fokus pemerintah sekarang tuh harusnya lebih ke kepadatan gitu. Karena kita nggak akan menampik kemungkinan kalau misalkan tahun depan itu kepadatannya akan lebih banyak lagi, akan nambah lagi. Apalagi dengan kampus-kampus yang punya branding semakin banyak, mahasiswa semakin baik gitu kan. Dan akhirnya kepadatan itu jadi masalah yang pasti ada tiap tahun gitu. Dan itu tuh menurutku kepadatan itu menimbulkan banyak masalah lain kayak banjir ini gitu. Dan gimana fokus pemerintah terhadap kepadatan sendiri sih menurutku itu sih kayak melibatkan partisipasi itu sendiri sih gitu. Participatory planning Ya. Itu lebih akademisnya ya, Mbak. Ya, aku kurang tahu. Oke, kalau dari kata keadilan, partisipasi itu penting gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih kakak-kakak, adakah harapan dari kakak-kakak sekalian untuk pemerintahan atau tata wilayah Kota Malang untuk kedepannya gitu? Mungkin dari siapa nih? Oke, Kak Dila. Mungkin sekarang aku lebih terbuka kali ya. Apalagi tadi udah dengerin Kak Catherine nih ngomong kan. Aku jadi harapanku agak framingnya berubah nih gitu. Framingku lebih ke semoga semua aktor-aktor terlibat, semoga semua masyarakat terutama mahasiswa seperti kita sendiri tuh sadar kalau misalkan permasalahan tata ruang, permasalahan lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah gitu, atau hanya tugas dari masyarakat yang ada di sini sebagai masyarakat lokal aslinya gitu. Tapi kita sebagai pendatang yang menumpang hidup di sini juga punya punya PR gitu untuk menjadikan Malang ini jadi lebih baik gitu kan. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kita tuh aku bisa bilang di awal aku lebih banyak mengeluh ya karena kenapa Malang seperti ini, tapi setelah aku menyadari berbagai hal itu dan gimana partisipasi kita, akhirnya aku sadar kalau misalkan ya memang harus berpartisipasi semua dan ada kesadaran gitu. Sistemnya udah bagus, cuman tinggal kesadarannya aja dan gimana pengaplikasiannya sih. Mungkin dari kakaknya gimana nih? Wah, semua yang aku omongin omongin. Alasan Udah komplit ya? Iya. Tapi aku beneran merasa demikian gitu. Aku sepakat bahwa
mari kita punya kesadaran bahwa kota yang kita tinggalin ini punya kita bersama gitu. Dan apa yang terjadi di sini itu bukan kesalahan segelintir orang, bukan kesalahan orang yang di atas atau yang di bawah, bukan kesalahan orang yang di samping atau di kanan. Mari kita berkaca gitu kan ya. Kalau kata lagu Ebit G.Ade itu tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ya mari kita tengok ke dalam, kayak apa yang udah aku secara pribadi itu lakukan, apa yang sudah kalian secara komunitas lakukan to make this city livable gitu, more livable, kayak menjadi nyaman untuk ditinggali. Oke. Buat menutup Madilog pada sesi ketiga ini ya, mungkin dari kakak sekalian ada kesan atau pesan untuk Soka sekalian gitu. Gimana nih? Kak Kathleen dulu. Kathleen nih, gimana nih kesan dan pesannya nih buat Soka sekalian? Soka, setelah kalian mendengarkan ini, silahkan daftarkan diri ke Pak RT. Nah, tapi kayak ya do something that makes yourself being recognized gitu oleh local government gitu kan ya. Jadi buatlah diri kalian itu menjadi bagian dari masyarakat, sehingga jika ada sesuatu yang terjadi di masyarakat itu kalian dilibatkan dan kalian itu dimasukkan dalam pertimbangan gitu kan gitu. Jadi buatlah diri kalian terlihat dan tergabung benar-benar di masyarakat gitu. Jangan kayak, maksudnya ketika kita ada di sini ya kita sepenuhnya ada di sini, bagian dari komunitas ini, bagian dari masyarakat Kota Malang. Jadi ya jangan mengekskludkan diri karena pendatang gitu ya. Intinya kayak membaur saja gitu. Oke, dari Kak Adila nih gimana nih? Juga ya? Iya. Pesannya nih. Kalau kesan dan pesan buat Soka ya. Iya. Kalau menurutku buat Soka, ya kita sebagai mahasiswa pendatang terutama ya, itu tuh jangan banyak-banyak mengeluh lah ya terkait permasalahan yang ada, tapi kita juga harus menyadari apa yang salah sama diri kita, apa yang kurang kita peduliin gitu. Kayak gitu sih. Tuh. Dan jangan lupa daftarkan ke Pak RT katanya. Jangan lupa daftar guys. Itu sih. Oke. Buat Soka sekalian, pasti pertanyaannya udah kejawab nih dari kedua narasumber kita ya. Tepuk tangan sekalian. Oke, terima kasih buat Kak Kathleen dan Kak Adila udah meluangkan waktunya pada Madilog pada episode ketiga ini. See you di Madilog selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Soka. Terima kasih.